Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, jemaah salat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita berupa nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga dapat sholat Idul Fitri di Masjid Raya yang sangat kita cintai. Kemudian selawat dan salam atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan banyak kita bersalawat kepada beliau serta mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imam dan khatib kita telah hadir, yaitu Al-Ustaz Haji Salman Abdul Rahman Jemaah, dan nanti akan beliau sampaikan tata cara sholat Idul Fitri ini, karena sunnah Nabi ini diulang karena setahun sekali dilaksanakan. Maka marilah kita ulang kembali, sama-sama kita tawajud mendengarkannya, walaupun sudah tahu diulang kembali. Lancar tadi karena dulu. Demikian nanti setelah sholat sunat, Al-Ustaz maka kita sama-sama sholat Idul Fitri. Dan bagi bapak-bapak yang masih berada di luar, masih banyak saf-saf yang kosong agar hendak diisi. Begitu juga ibu-ibu yang masih berada di jalanan sana di pasar untuk masuk ke dalam akan mengisi saf-saf yang kosong di depan. Demikian, nanti setelah itu mari kita sama-sama laksanakan sholat Idul Fitri tahun 1945 Hijriah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat yang dimuliakan Allah. Tata cara sholat Id atau Idul Fitri tentu dilaksanakan berkah. Niatnya usul sunnah Idul Fitri rakatain ma'aman lillahi ta'ala. Usolli sunnata Idul Fitri rakatain ma'aman lillahi ta'ala. Sengaja kemudian sholat Idul Sunnah Idul Fitri, sengaja sholat Sunnah Idul Fitri 2 rakaat mengikuti imam karena bertahap. Kemudian imam takbir tidak boleh ikut takbir, lalu membaca doa iftitah, membaca doa iftitah sunnah, kemudian takbir 7 kali, takbir 7 kali. Ada yang 6 kali, tentu tidak masalah. Dari yang lain kita sebutkan 7 takbir selain takbir ihram. Allahu Akbar kata imam, maka kita ikut gerakannya. Allahu Akbar takbir, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir yang kedua dilaksanakan seperti yang pertama, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Lalu imam membaca Fatihah, kita doakan.
dengan surah Al-Yasar, surah ataupun ayat yang digunakan Allah untuk dibaca. Kemudian rukuk seperti biasa yang kita akan sujud, 2 kali sujud, dan kemudian takbir intikal, kita berdiri Allahu Akbar pada imam kita berdiri, lalu imam takbir lagi 5 kali selain takbir itu intikal, takbir berpindah. Allahu Akbar pada imam kita berdiri, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian langsung lagi kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita baca seperti tadi di sela-sela setiap takbir atau sesudah takbir. Kemudian imam membaca Fatihah lagi, kemudian membaca surah atau ayat baru. Buku tidak sujud berkali dan terakhir ayat seperti biasa dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan imam langsung untuk sunnah salatnya dan sunnah muakkad salatnya, sunnah muakkad juga menggunakan beberapa singkat insyaallah. Demikian barangkali kita bersama-sama. Ya, diharapkan jangan pulang dulu sehingga nantinya selesai kita membaca singkat atau khutbah singkat insyaallah pada hari ini. Aqballallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya mustaqim, semoga semua Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat maghfirah dan rahmat afiat dan kesehatan kita sampai berpindah ke bulan-bulan tahun depan Allah sesudahnya. Amin ya rabbal alamin. Aku berkata, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan para jemaah atau pendiri semua mengisi saat yang kosong. Bagi Pak Pendiri semua, durasi 2 menit. Sab, istiqamah syukur sab. As-salat, 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 as-salat li'idil fitri rahimakumullah. Wastaqimu luruskan dan datang. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على
قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أفلا يتدبرون القرآن
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqallahu wa nasara 'abadahu wa 'azza jundahu wa hasama ahsabahu. Alhamdulillahi awwalan wa akhiran. Alhamdulillahi awwalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Alhamdulillahi fil ula wa fil akhirah. Lakal hamdu hatta tardah. Walakal hamdu idza rudita, walakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa a'udzukum ala ta'ati wa astaghfiru billahi wa khayr. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimun wal muslimat, a'azzallahu wa iyyakum wa ja'alana min alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Setahun yang lalu kita bercita-cita dan berniat dan memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan umur bukan bulan Ramadan. Kita menunggu 11 bulan demi bulan kita lalui. Sampailah saatnya kita masuk bulan Rajab dan Sya'ban, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Tuhan kami berkatilah kami pada bulan Rajab ini dan pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampai kita ke bulan Ramadan, kita menghitung satu bulan. Satu hari demi satu hari berlalu, sepekan demi sepekan berlalu, sehingga disebutkan Allah ayyaman ma'dudat. Hanya hari beberapa hari saja yang dihitung. Masuk 10 Ramadan terakhir, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, diwarnai dengan i'tikaf, yang mulai tahajud dan bersedekah. Lalu sampai detik-detik terakhir ketika berbuka kita tadi malam menjelang terbenamnya matahari, kita menitipkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Tuhanku, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha memberi kasih sayang. Lalu kita akhiri bulan Ramadan. Tapi apa daya, masa lalu tidak bisa kita kembali lagi. Lini masa akan berjalan. Itulah yang dikatakan tilkal ayyam. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami perjalankan, kami edarkan di antara manusia. Ramadan yang lalu tidak akan pernah datang lagi. Tapi insya Allah akan datang Ramadan yang baru tahun depan ketika Allah memberikan nikmat kesehatan bagi kita. Tapi apakah kita akan larut dengan Ramadan yang lalu? Tidak. Biarlah Ramadan yang lalu berlalu. Kita menyongsong hari-hari ke depan. Bulan Ramadan yang lalu sudah lewat. Tapi ingat, puasa tetap berjalan. Sholat tetap ada, qiyamul lail tetap ada. Bersungguh-sungguhlah menghidupkan malam-malam berikutnya di masa sedang kita. Ramadan yang lalu berlalu, tetapi masjid masih buka 24 jam. Datanglah ke masjid, jangan ratapi bulan yang lalu. Biarlah Ramadan yang lalu berlalu, tapi ingat Al-Quran tidak akan pernah terkunci ataupun hapus. Quran selalu ada dan dipajangkan di masjid-masjid, dipajangkan di rumah-rumah kita. Jangan biarkan dia jadi biasa. Biarlah Ramadan yang lalu lisan kita masih basah. Selama masih basah, banyakkanlah berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang kumacanlah yang hanya mengharap Ramadan datang, tapi dia tidak memperbaiki diri setelah habisnya dan lewatnya bulan Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah itu bukan satu saat. Ibadah itu bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi sepanjang masa. Allah berfirman dalam kalamnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang saatnya ajalmu menjemput. Yakin adalah kematian. Ulama mengatakan an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu pada tidur ketika hidupnya, baru dia sadar ketika ajalnya telah datang. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi manusia atau umat itu ada batas waktu. Apabila telah datang ajalnya, tidak bisa dicepatkan dan tidak bisa dilambatkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, agungkan Allah. Allahu Akbar, agungkan Allah ketika engkau berbaring. Allahu Akbar, agungkan Allah ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan. Allahu Akbar, agungkan Allah ketika engkau sendiri. Allahu Akbar,
agungkan Allah ketika engkau di maktabmu ataupun di kantormu. Allahu Akbar, agungkan Allah walaupun engkau sudah berpuasa, engkau tidak ada apa-apanya, engkau kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Setiap Ramadan berakhir dan menjelang datangnya bulan Syawal, hanya dua yang diharapkan oleh seorang hamba. Yang pertama adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Rahima antum adraka Ramadana fa idzan salafa falan yughfar lahu." Sungguh celakalah seorang hamba, sungguh hinalah hidup seseorang terseret di atas tanah yang kotor. Dia menemukan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan, tapi lewat Ramadan tidak diampuni dosa. Yang kita harapkan di akhir Ramadan agar dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kita dimaafkan oleh saudara kita. Mungkin kita melakukan kesalahan sengaja atau tidak sengaja, zahir ataupun batin. Maka ketika kita berjumpa kita ucapkan maaf lahir dan batin, selamat hari raya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, persingkat kita pada hari ini. Saya akan menggarisbawahi pada titik yang pertama, yaitu pada taubat atau pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tentu mendapatkan keampunan dari Allah. Imam Abu Nu'aim al-Asfahani yang wafat pada 420 Hijriah mengatakan dalam kitabnya Hilyatul Awliya bahwa orang yang jujur dalam taubatnya dia harus mampu melakukan 100 kebaikan dalam sehari semalam. Bukan 100 kebaikan, tapi 100 macam kebaikan. Bisakah kita hitung 100 macam kebaikan itu? Kalau belum dia bersungguh-sungguh. Taubat itu harusnya motivasi terkuat bagi dirinya untuk melakukan kebajikan. Taubat itu seharusnya motivasi yang paling kuat baginya untuk meninggalkan keburukan. Pertanda orang yang termotivasi untuk taubat, dia harus bercita-cita dan berupaya melakukan 100 macam kebaikan dalam sehari semalam. Mungkin boleh kita hitung mulai dari tidur kita berwudu, kemudian kita tidur menghadap kiblat sudah 2 macam, bermendoa, berbaring terlentang di lambung kanan kita, kemudian berdiri baca doa, kemudian berdiri lagi masuk ke kamar mandi, langkahkan itu di 1 macam kebaikan. Masuk ke kamar mandi, kita membaca doa sebelum masuk 1 macam kebaikan. Duduk tidak istinja, yang membersihkan diri 1 macam kebaikan. Berwudu dari 1 macam kebaikan. Mendoa setelah berwudu 1 macam kebaikan. Seterusnya kita keluar, melangkahkan kaki kanan 1 macam kebaikan. Bersisir dari sebelah kanan 1 macam kebaikan. Seterusnya itu kita hitung. Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Apabila dia bercita-cita seperti itu menunjukkan bahwa dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui khutbah singkat ini, saya berpesan kepada kita semua, marilah kita sok-sok masa depan, jangan lalai dengan kehidupan dunia belakang. Orang yang celaka adalah orang yang tidak bisa menjadikan kehidupan dunianya untuk menjadikan sebagai ibadah akhirat. Minimal kita membaca firman Allah dalam sholat 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Ulama mengatakan pada iyyaka na'budu menunjukkan keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Sementara iyyaka nasta'in kita menggunakan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Hati untuk beriman kepada Allah,
mata untuk melihat yang baik-baik, telinga mendengarkan zikir ataupun hal-hal yang baik, tangan melangkahkan kaki. Itu semua fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus mencari asbab. Salah satu fenomena kehidupan kita saat ini, makin banyak orang yang tidak mau mengambil asbab dalam hidupnya. Asbab itu bahagian dari akidah tauhid. Itu yang kita utarakan dalam sholat. Iyyaka nasta'in. Asbab itu adalah mendorong kita untuk berusaha. Orang yang tidak mau berusaha dan mengalihkan tenaganya untuk meminta-minta, maka belum dia mengatakan hakikat iyyaka nasta'in. Karena iyyaka nasta'in, kita berusaha untuk di jalan Allah, berarti kita sudah menjadi ikhtiar dalam hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan momentum pada hari ini untuk menjadikan kita lebih semangat ke depan, bukan makin lemah. Sebagaimana Allah berpesan kepada Rasul, "Fa idza faraghta fansab." Apabila engkau telah selesai dari pekerjaan besar, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Kalau engkau sudah selesai bulan Ramadan, maka di bulan Syawalnya mulailah puasa sunnah 6 hari setelah hari. Kalau engkau sudah selesai melaksanakan sholat fardu, jangan lupa sholat malamlah di malamnya. Kalau engkau sudah selesai sholat fardu, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau telah mengerjakan duniamu pada hari ini, jangan lupa waktu-waktu sholat sebelum engkau berserahkan diri untuk ta'abbud, memperhambakan diri kepada Allah. Jangan jadikan dirimu dihambakan oleh dunia. Kalau engkau sudah selesai berjihad, di zaman Nabi berjihad, maka sembahlah Tuhanmu sampai engkau mati. Sebenarnya jihad itu masih ada pada diri kita mereka, yaitu jihad amar ma'ruf. Yang kedua jihad nahi munkar. Saat sekarang ini kita berada pada titik yang sangat mengerikan dan membahayakan. Tanah air kita tidak lagi menggambarkan negara yang beragama terhadap banyaknya tempat maksiat, banyaknya orang yang putus asa karena kehidupan makin sulit, banyaknya permintaan-minta dikarenakan tidak mampu untuk memberikan fasilitas dari negara kepada rakyatnya. Kita semakin hari semakin dibebani. Pertanyaannya kenapa demikian? Mungkin karena dosa-dosa kita. Di dalam firman Allah selalu disetir oleh mubalik di dalam mimbar. Di atas mimbar apa katanya? Duribat alaihimul fillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Mereka akan ditimpa, diselimuti, diliputi oleh kehinaan. Kenapa? Kecuali dengan hablum minallah. Apa itu hablum minallah? Hablum minallah adalah ikatan iman kepada Allah. Rukun-rukun iman itulah hubungan kita dengan Allah. Rukun Islam itulah hubungan kita dengan Allah. Ketika engkau membatalkan salah satu dari rukun-rukun itu, berarti kita sudah membatalkan ikatan dengan Allah, dan dengan sebab itu kita akan mendapatkan kehinaan. Sholat, zakat, haji merupakan ikatan yang sangat erat dengan Allah. Illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, kecuali hubungan dengan manusia. Ulama tafsir mengatakan apa itu yang disebut dengan hablum minan nas, yaitu perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang Yahudi yang dibatalkan oleh orang Yahudi. Perjanjian antara negara dengan negara, seperti yang terjadi antara Zionis Israel dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka suka berjanji, tapi sebentar sudah dibatalkan maka tumpur alaihim. Insya Allah akan diangkat Allah kemuliaan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah orang Zionis dan Yahudi dan bersama mereka yang menjadi pendukung dan penolong mereka dihinakan oleh Allah, itu merupakan janji Allah Subhanahu. Termasuk di antara hablum minan nas adalah hubungan antara manusia, janji seseorang kepada orang lain.
janji pejabat kepada rakyatnya ketika dia tidak menelepati janjinya, betapa banyaknya pemimpin yang tidak menelepati janjinya. Boleh jadi karena mereka membatalkan janjinya dengan manusia, habalun nasnya dia batalkan, maka negeri ini menjadi terhina ataupun menjadi orang berada. Itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang beramal baik hanya untuk dirinya, dan siapa yang beramal buruk juga ditimpakan atas dirinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana fakafa. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuhran wa fakhran lahu yawmal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa khataman nabiyyin qad ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata وكشف به الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أعز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وتضم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا المسلمين المجاهدين في فلسطين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين المؤمنين المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم من أراد بالمسلمين والإسلام في فلسطين فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصرهم وانصرنا على عدوك وأعدائنا أعداء الدين. اللهم أنت على اليهود، اللهم أنت على الصهاينة، اللهم أنت على الصهاينة، اللهم أنت على الصهاينة، اللهم أنت عليهم ومن ولاهم وأنت كتبهم مثل أمريكا والأوروبيون الذين يساندونهم لإهلاك إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم دمر أعداءنا أعداء الدين، اللهم دمر أعداءنا أعداء الدين، اللهم دمر كيانهم، اللهم دمر كيانهم وحدتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين، اللهم وحدنا وحد صفوفنا وصفوف المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحسن لنا عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن لنا ولولاة أمورنا بصالح دنيانا وأخرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يأمر ما تسمعون. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jamie, bikin ya? Semalam nggak bisa, Dek. Malah sibuk di situ. Nggak bisa buat kaji ya. Apa? Tapi apanya kan kami terimanya. Apanya berkatnya kan kami terimanya di sini kan.